Pace bene, masih di mea culpa. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang saya bisa jangkau di Q&A kemarin. Sekali lagi apa yang saya katakan ini adalah suplemen untuk merangsang pemikiran kita dan jawaban yang paling pasti bertanyalah kepada para pastor kita, ke uskup atau ke buku yang kita yakini adalah sah memuat ajaran gereja. Oke, beberapa pertanyaan tentang LGBT. Saya pernah katakan itu, yang menjadi persoalan bukan soal orientasi seksualnya, karena kita adalah secitra dengan Allah. Yang menjadi persoalan adalah kehendak bebasmu untuk menentang kamu pria atau kamu wanita. Kamu memilih dengan bebas bahwa saya mau menjadi seorang transseksual dengan alasan karena itu keinginan saya. Itu sesuatu kekeliruan. Bahwa kamu memiliki orientasi seksual yang berbeda dan kamu harus menerima itu adalah salib. Dan gereja menyadari perjuanganmu itu. Tetapi tidak bisa menerima keputusanmu untuk menentang kodratmu. Hanya dengan dasar keinginan semata. Nah, harus dibedakan antara keadaanmu yang natural dan kehendak bebasmu untuk membuat pilihan sebagaimana yang kamu inginkan. Bukan sebagaimana kamu demikian terlahir, begitu ya. Tetapi ini sangat kompleks dalam pertimbangan moral gereja. Secara mendalam nanti bisa kita bicarakan di lain kesempatan. Dan termasuk juga ada pertanyaan soal menanam chip di dalam tubuh. Ya, berbagai bentuk modifikasi yang kita buat terhadap tubuh kita merupakan sebuah kesalahan kalau kita buat untuk mengintervensi kehendak Allah, untuk lebih mengutamakan keinginan pribadi, untuk melampaui karya Allah dalam diri kita dengan membuat karya manusiawi kita. Itu baru satu kekeliruan. Dan itu mungkin kita lakukan kalau itu adalah pilihan minus malum. Kita harus membuat pilihan yang terbaik meskipun itu buruk, demi kebaikan bersama. Nah, itu prinsip moral yang harus dipenuhi, bahwa itu baik dan itu benar, dan itu pada level yang terbaik yang kita buat. Begitu ya, minus malum. Yang paling sedikit buruknya, meskipun itu buruk, tetapi yang paling sedikit buruknya untuk kehidupan. Begitu kira-kira prinsip dasar untuk operasi plastik, menanam chip, pokoknya intervensi manusiawi yang kita buat terhadap tubuh kita atau aspek-aspek biologis kita. Itu dibahas dalam bioetika. Oke, selanjutnya soal kelompok karismatik. Gereja menerima itu. Ada kemungkinan untuk itu. Itu bukan gerakan yang ilegal, tetapi gereja harus tetap mengetahui itu. Artinya ordinaris wilayah, uskup harus tahu gerak-gerik umatnya. Karena kita ada di bawah penggembalaan uskup kita. Kita tidak membuat pertemuan di luar sepengetahuan uskup. Dalam hal ini di luar sepengetahuan pastor paroki kita. Kalau kita membuat dua dengan bentuk yang berbeda, kita harus berkonsultasi dengan pastor paroki kita. Kalau kita mau buat misa khusus dengan memanggil imam lain yang karismatik, harus sepengetahuan pastor paroki. Karena kita di bawah penggembalaan pastor paroki. Atau secara langsung ordinaris wilayah. Maka gerakan-gerakan karismatis itu harus sepengetahuan gereja, bukan kehendak pribadi. Begitu ya. Lalu soal, ada pemikiran dari Ibu Lisa Angeli Pelawi. Apakah ada perceraian dalam gereja Katolik? Kita tidak mengenal terminologi itu. Tetapi ada pembatalan yang juga minus malum. Bukan pilihan, jelas bukan pilihan. Tetapi jika ternyata ada hal yang lebih buruk yang dicegah, katakanlah misalnya menikah yang incest tetapi tidak diketahui. Misalnya karena dia pernah diadopsi, lalu akhirnya mereka bertemu. Lalu setelah menikah, ternyata ketahuan bahwa mereka adalah saudara kandung. Dan melihat beberapa kemungkinan, pernikahan ini harus dianulir. Kasus-kasusnya beragam dan ini harus diketahui oleh tribunal gereja. Ini pembatalan, bukan perceraian, berbeda. Karena yang bercerai adalah yang menikah sah lalu putus. Itu tidak dikenal dalam gereja. Karena pernikahan itu sakramental. Yang ada adalah pembatalan menikah yang tidak bisa menikah. Maka bisa dianulir. Katakanlah menikah yang satu saudara kandung, tidak ada ruang untuk itu. Nah,
Lalu ternyata terlanjur dibuat perayaan karena tidak saling tahu, karena diadopsi salah seorang misalnya. Lalu mereka bertemu tanpa sepengetahuan bahwa mereka adalah saudara kandung. Ini contoh kasus. Ada banyak kasus lain yang mungkin bisa dianulir. Tetapi ini adalah pilihan Minus Malum. Dan saya tidak bisa berbicara banyak tentang ini karena bukan wilayah saya. Oke, apakah pernah membaca buku Seksualitas Kaum Berjubah? Saya pernah membaca. Kalau saya tidak salah, apakah ini Paul Suparno? Tanggapan saya, oh itu buku bagus. Sebuah refleksi, dan tentu saya akan merefleksikan ini di ruang yang khusus, bukan karena ini menyangkut opini pribadi, maka di ruang pribadi. 9 kali berturut-turut berdua novena. Apakah benar jam 12 waktu yang terbaik? Kalau memang itu dikatakan, lakukan. Tetapi di luar itu, doa adalah tetap doa, dalam dirinya dia baik, maka tetap baik dilakukan, dan konsekuensinya kita melakukan 9 kali, dan ini bukan kita maknai secara magis. Oh, kalau di luar itu akan mendapat bala, akan gagal. Oh, bukan terutama itu, tetapi doa yang konsisten menunjukkan keseriusan kita dalam berdoa. Begitu sejauh saya tahu. Kalau ada kita tahu satu pelanggaran yang dibuat oleh seorang imam, ya beritahu. Karena kalau kita mendiamkan, kita turut terlibat dalam kekeliruan itu. Seolah-olah kita mendukung. Bagaimana memberitahunya? Bisa dengan 4 mata. Kalau dirasa tidak layak kepada rekan pastor itu, atau ya bagaimana kita buat supaya diketahui tanpa membuat penuduhan yang tidak karuan, atau kadang salah mengadu, ya mengadu di ruang publik yang malah memperkeruh suasana. Dan ini sering terjadi, mengadukannya di Facebook, di laman Facebook, sampai malah merusak suasana, ya. Karena ada orang yang seharusnya tidak tahu menjadi tahu, dan yang tahu ini tidak bisa bertanggung jawab, membeberkannya ke orang lain lagi. Akhirnya bukan menjadi fakta, tetapi menjadi gosip yang akhirnya merusak suasana. Ya, bila itu benar terjadi. Kalau tidak benar terjadi, atau kalau kita salah mengerti, makin sulit masalahnya. Maka beritahu kepada yang bersangkutan, atau kalau dirasa tidak tepat, kepada rekannya imam, atau kepada uskup sendiri. Dengan cara meng-cross check itu dulu, bukan sebuah pelaporan, terutama sebagai pertanyaan, benarkah terjadi begitu? Gitu ya. Nah, dikomunikasikan dengan baik dan kepada orang yang tepat. Soal perjodohan, saya bukan ahli jodoh juga. Ya, berjodoh dengan sesama agama saya pikir akan membantu, bukan terutama untuk urusan agama, tetapi untuk urusan hubungan ini, demi kelancaran, demi kebaikan kemudian. Bukan terutama untuk agamanya, tetapi untuk pasangan ini sendiri, supaya tidak terlalu banyak hal yang perlu di-adjust, disesuaikan lagi. Karena mempersatukan 2 pemikiran, 2 tubuh, menjadi satu rumah, menjadi satu keluarga, menjadi satu, itu butuh usaha ekstra. Kalau ternyata keyakinan pun beda, dan keyakinan ini menyangkut nilai aspek spiritual kita, ini sesuatu hal yang penting juga. Maka perlu disatukan, terutama untuk mendukung kelanggengan hubungan ini. Bukan mau dikatakan bahwa kalau berbeda tidak langgeng, bukan itu. Tetapi kalau satu, kemungkinan untuk langgeng itu lebih besar. Dan kalaupun tidak langgeng, kemungkinan penyelesaiannya lebih besar. Nah, itu saya pikir. Maka lebih baik. Lalu bagaimana caranya? Ikutlah komunitas-komunitas yang di ruang yang sama, OMK, paduan suara, atau doa lingkungan, atau mungkin grup-grup di laman Facebook, atau di Instagram, di Twitter, ada banyak. Dan berusaha. Saya pikir di situasi sekarang, usaha ternyata dituntut dari kedua belah pihak. Dan itu semakin lumrah sekarang. Sejauh itu kita mengerti dalam konteks yang positif, dengan cara yang positif, bukan menjadi agresif, saya pikir itu bisa diterima. Ya, saya hanya modal bicara saja. Prakteknya para culprit mengusahakan sendiri. Tradisi. Mengapa ada tradisi gereja yang datang? Saya sudah banyak berbicara di video-video tentang tradisi. Kita memiliki tradisi bahkan ketika Yesus menerima tradisi Yahudi, dan bahkan ketika jemaat perdana menerima tradisi
yang diteruskan berawal dari pengajaran Kristus sendiri. Kita tidak diawali dengan kisah-kisah literer, tetapi diawali dengan kisah-kisah oral yang diteruskan secara estafet, dengan estafet mulut ke mulut, yang akhirnya dibukukan, didokumentasikan oleh orang-orang yang kompeten di dalam itu. Maka tradisi tidak bisa dipandang remeh, sangat utama. Dan ini akhirnya dikonvert menjadi format tulisan dalam kitab suci, dan kitab suci ini kita teruskan secara tradisional. Lihatlah, tradisi dan tulisan itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Dan pengajaran tentang Kristus tetap berlangsung dari waktu ke waktu sampai sekarang. Iman, pengharapan, dan kasih ini dinamakan sebagai keutamaan teologal. Paulus sendiri sudah mengatakan itu. Iman perlu, harapan perlu, dan kasih yang terutama. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Karena kasih ini abadi. Tidak berkesudahan. Dan dalam keabadian pun saling mengasihi tetap ada. Kenapa tidak ada kitab Henok di Alkitab kita? Karena tidak dikanonkan. Mengapa tidak dikanonkan? Bapak gereja lebih tahu. Mungkin ada muatannya yang keliru. Mungkin itu pernyataan iman personal saja, bukan eklesiologis, bukan gereja. Dan kenapa tidak bercerita tentang mukjizat pindahnya Bukit Mokattam di Kairo? Ada banyak kisah-kisah rohani yang tidak diterima oleh gereja. Dalam hal inilah magisterium perlu. Yang mana perlu diterima sebagai kisah gerejawi, yang mana yang tidak perlu diterima karena itu kisah personal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka mengapa tidak ada kisah ini? Pertama, benarkah tidak ada? Yang kedua, kalau ternyata ada atau tidak ada, itu pekerjaan magisterium. Siapa itu bruder? Itu sama dengan frater. Frater kekal. Itu soal penamaan saja. Bruder dari bahasa Jerman, frater bahasa Latin, brother bahasa Inggris, bruder bahasa Belanda. Ya, bruder Belanda, Jerman saya kurang tahu. Nah, ada beberapa pertanyaan tentang frater dan bruder. Artinya sama dan perannya pun sama. Dia adalah seorang religius, hidup dalam lembaga hidup bakti dan akan ikut dalam kaul kekal. Bahwa ada yang menjadi imam, itu perjalanan kemudian. Tentang purgatori. Bukan surga, bukan neraka. Dan ini bukan satu tempat pada waktu tertentu. Kita tidak bisa melihat ini dari sudut pandang kemanusiaan kita dan duniawi kita. Ini suatu masa di mana kita dalam ketidaklayakan kita menjadi layak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kita tidak terlalu buruk untuk masuk surga dan tidak terlalu suci untuk masuk neraka. Maka kita butuh penyucian. Saya pikir ini terminologi dan akibat logis dari konsep surga dan neraka kita. Ini bagian dari teologi spekulatif. Siapa yang tahu tentang surga dan neraka? Kitab suci menulis. Siapa yang bisa meyakinkan kitab suci dan ini benar? Kita meyakininya, menerimanya sebagai benar karena kita beriman. Dan sama halnya iman yang sama kita pakai untuk mengatakan, ada api penyucian, ada dasar biblisnya. Kita temukan dalam Makabe misalnya. Atau dalam kitab lain yang bisa kita terangkan di kesempatan lain. Dan ini adalah ajaran gereja. Dan kita percaya sebagaimana gereja menganjurkan. Kalau tidak menerima, berarti kamu tidak menerima ajaran gereja Katolik. As that easy. Karena kita tidak bisa membuat pembuktian empirik yang nyata tentang ini. Gereja mengajarkan itu ada berdasarkan pengajaran yang konsisten dari gereja, ada pendasaran biblisnya, dan sangat logis sebagai bagian dari teologi sistematik. Fides, coherens, intellectum. Iman menuntut pengetahuan. Dan kita berbicara tentang neraka, surga, api penyucian, itu adalah bagian dari pekerjaan rasional kita untuk mengenal iman kita akan yang ilahi. Ada kehendak bebas manusia dan itu keutamaan kita. Tentang rasa, rasio, dan kehendak bebas. Maka keselamatan kita juga ditentukan oleh kehendak bebas kita. Benar, Allah sudah mati sekali untuk Kristus sudah wafat dan bangkit sekali untuk selamanya.
Dan kita juga berperan dengan secara bebas memilih apakah saya percaya atau tidak. Kalau saya tidak percaya dan saya tahu itu dan saya tidak percaya dan saya menolak, tempatku adalah neraka. Kalau saya percaya itu dan saya menerimanya, tempatku adalah surga. Tetapi karena ternyata hidupku tidak cukup baik, karena masih ada noda-noda, kesalahan-kesalahan, kecenderungan untuk berdosa, maka api penyucian hadir untuk menyucikan saya supaya layak menjadi anggota kerajaan Allah. Semacam itu. Sejauh saya mengerti ajaran teologis dari gereja. LGBT sudah kita bahas. Purgatori sudah kita bahas. Ekaristi dalam jaringan. Harus kita katakan ini pilihan minus malum juga. Tidak ada yang bisa menggantikan komuni suci dalam perayaan Ekaristi sebagai sumber dan puncak ajaran iman kita. Tidak ada. Karena itu adalah fons et culmens. Oh, ada komuni spiritual. Itu sebagai penyembuhan, kerinduan spiritual kita. Dog is barking. Oke. Ada yang sama. Bagaimana membedakan ada pastor Protestan, pastor Katolik? Ya, gelar itu sudah dipakai. Ya, tanya dia apakah dia pastor Katolik atau tidak. Karena sudah pakai kolar juga. Bahkan di beberapa tempat pakaian liturgis sudah mulai mirip, ada stola. Dengan Lutheran lebih mirip, ada kasula. Sekurang-kurangnya Lutheran pernah saya lihat di media sosial, bukan di Indonesia. Menanam chip, itu tadi kita katakan dari dalam soal bioetika. Manusia bisa mengintervensi karya Allah ini sejauh untuk kemanusiaan, dan itu adalah pilihan minus malum yang keburukannya lebih sedikit, dan bukan untuk memuaskan kebutuhan pribadi kita, tetapi untuk mendukung kemanusiaan kita. Dan tentu itu harus sesuai dengan pertimbangan moral. Itu baik, itu benar, serentak baik benar, dan bonum comune. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Soal penggunaan nama Allah sudah kita bahas, bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, begitu secara ringkas saya buat ini ringkas. Karena banyak juga. Saya tidak menguasai semua hal. Kalau Anda kecewa dengan pernyataan, jawaban karena tidak memuaskan, saya tidak heran dengan itu. Dan silahkan mencari lebih banyak lagi, karena ini adalah sebuah video YouTube. Dan video YouTube bukan tempat yang formal, legal untuk memberi keterangan doktrinal tentang gereja Katolik dan ajarannya. Yang doktrinal ada di gereja, di hierarki, dan ada di buku-buku dengan nikil obstak dan imprimatur, tetapi terutama dalam kitab hukum kanonik, kitab suci tentu saja sebagai dasar utama, dan tradisi yang termuat dalam kitab hukum kanonik, dalam magisterium gereja kita, dalam kitab katekismus gereja Katolik, dokumen-dokumen konsili, itu menjadi dasar yang kuat untuk ajaran gereja Katolik. Maka bukan video ini, tetapi saya tidak katakan saya mengatakan yang salah, tetapi ini bisa memberi stimulan tentang semangat berpikir kita tentang siapa itu Katolik. Pace e bene.